Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Seri Note Lamp Up Smartphone Infinix itu selalu ditunggu-tunggu. Apalagi di seri yang satu ini selalu ngasih fitur yang unik-unik dan harganya cuma 2 jutaan aja. Start price-nya sih segitu ya. Tapi fitur yang dikasih sih beneran kayak rasa flagship. Salah satunya smartphone yang satu ini, yang dimana menurut gue ini menarik banget karena smartphone yang satu ini punya fitur flagship. Yang lainnya bukan adalah wireless charging. Yap, kenalin dulu, ini adalah Infinix Note 40 yang seri reguler. Jadi ada dua versi, yang reguler dan juga yang pro. Bedanya yang di seri reguler ini udah kebagian wireless charging juga. Kalau di seri sebelumnya yaitu Infinix Note 30 yang basic belum mendapatkan wireless charging. Tapi yang di seri Pro-nya udah dapat wireless charging. Tapi di seri yang sekarang yaitu Infinix Note 40 dan 40 Pro udah mendapatkan fitur wireless charging. Ini bagiannya menarik banget karena smartphone-nya satu ini start price-nya mulai dari 2 jutaan aja. Walaupun memang gua sendiri belum tahu nih harga pastinya smartphone-nya satu ini beneran 2 juta atau enggak, tapi nantinya gue bakalan spill di kolom komentar aja langsung ya. Nah, yang menariknya juga smartphone yang satu ini bukan cuma jualan fitur doang, tapi melainkan spesifikasi lain seperti layar, kamera, performance dan lain-lain. Enggak itu doang, tapi di sini dari segi spek pun juga boleh banget diadu. Karena yang menariknya SoC dipakai dari smartphone yang satu ini pakai Helio G99 Ultimate. Ini bukan SoC badut ataupun SoC jelek ya teman-teman, karena seri Ultimate ini kita yakin banget bakalan banyak banget smartphone entry level yang pakai di tahun di 2024 ini. Tapi ingat, SoC badut bukan berarti SoC ini jelek, karena memang SoC ini bagusnya kelewat bagus. Itu kata Aldi nyantai. Ya, kita bakalan bahas aja smartphone-nya satu ini, tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu secara desain dari smartphone-nya satu ini. Secara desain kalau kita lihat upgrade-nya itu cukup lumayan berasa daripada si seri sebelumnya yaitu si Infinix Note 30. Upgrade-nya memang kalau kita lihat tidak terlalu signifikan, terutama dari sektor tampilan kameranya nih, yang dimana tampilan kameranya masih memiliki frame mengotak gitu. Dan di sini juga membawa konfigurasi ala triple kamera gitu. Tapi nyatanya ini bukan triple kamera guys. Nanti kita bakalan spill ya. Secara material juga smartphone yang satu ini tuh kerasa solid walaupun pakai polikarbonat, dan finishingnya di sini juga matte, jadi gak gampang ninggalin bekas sidik jari. Selain itu kalian juga bakal mendapatkan case yang menurut gue tuh menarik banget. Case-nya kalau misalnya kalian lihat di sini ada logo kayak charging wireless-nya gitu. Dan ini bukan cuma sekedar gimmick doang ya, tapi di sini beneran bisa nempel gini guys. Jadi menurut gue bener-bener berfungsi banget casing yang satu ini. Casing bawaan dari si Infinix Note 40. Selain itu untuk bagian frame-nya, kalau misalkan kalian lihat di sini udah mengotak layaknya seperti smartphone zaman sekarang. Ya seperti smartphone tahun 2024 lah. Yang kalau kita lihat memang secara ukuran dan secara ketebalan smartphone yang satu ini tuh memang agak sedikit lumayan tipis, dan juga yang pasti smartphone ini agak ringan. Memang ada salah satu yang dikorbanin, tapi nggak apa-apa lah. Yang terpenting lubang speaker smartphone yang satu ini ada 2 di atas dan juga di bawah. Kualitasnya sih bisa dibilang cukup lumayan ada aja ya buat smartphone kelasan 2 jutaan. Karena kalian gak bisa berharap lebih, kualitasnya bakalan seperti layaknya sebuah smartphone mid-range ataupun flagship. Ya di sini sekedar ada aja menurut gue udah much better. Kayak buat dengerin musik di sini hayu-hayu aja gitu loh ya. Dan buat nonton film pun juga demikian. Ataupun buat streaming tipis-tipis di sini sih hayu banget. Pakai stereo speaker dari si Infinix Note 40 ini. Berkaitan sama layar, secara spek layar yang dikasih memang dari Infinix tuh nggak pernah pelit. Buat smartphone di kelas harga 2 jutaan, bisa gue bilang smartphone ini tuh punya ukuran layar dan juga spesifikasi layar yang bener-bener markotop cuy. Dari segi panel di sini udah pakai panel AMOLED 120 Hz, ukurannya juga kerasa compact di angka 6,78 inch. Compact dalam artian di tangan gue ya guys ya. Kalau bisa di tangan kalian yang memang ukurannya lebih kecil dari gue, ya mungkin bakalan kegedean ya HP-nya. Desain layarnya juga udah pakai pansol. Yang menariknya di sini ukuran pansolnya jauh lebih kecil ketimbang di seri sebelumnya. Kalau misalkan gue perhatikan, terkait bezel juga tipis nih, atas bawah ramping gitu. Jadi kerasa kayak bukan HP kelasan 2 jutaan yang murah ya teman-teman. Fingerprintnya juga udah kelasan mid-range dan juga flagship punya, karena udah under display, bukan menyatu dengan tombol power lagi. Memang lagi-lagi Infinix bener-bener gak pelit buat untuk urusan layar di kelasan smartphone 2 jutaannya mereka cuy. Tapi dibalik itu semua, yang pasti ada kekurangan satu atau enggak 2 dari smartphone yang satu ini. Ya, yang gue maksud adalah responsivitas layar dari smartphone yang satu ini. Karena memang pas waktu gue ajak game kompetitif kayak PUBG Mobile, layarnya itu nggak terlalu responsif. Pas waktu gue ajak multitouch pun juga demikian. Walaupun memang di sini bisa ditouch sampai 10 jari dan kerasa semut-semut aja. Tapi yang gue rasakan pas waktu main game PUBG Mobile, layarnya nggak terlalu responsif. Tapi secara overall, kalau misalnya kita lihat spesifikasinya di bawah dari Infinix Note 40 tuh bikin HP lain tuh ya auto minder.
auto minder maksudnya. Terutama buat kelasan harga yang sama di range harga 2 jutaan, ya auto minder parah kalau misalnya tahu spesifikasi layar dari HP ini. Lalu untuk varian warna di sini ada dua, yaitu warna Titan Gold dan juga Obsidian Black nih. Nah, kalau gue Obsidian Black nih, warnanya kelihatan cakep, ya kayak ala-ala Starboy gitu. Nah, untuk OS-nya di sini udah pakai versi OS yang terbaru, yaitu XOS 14. Kalau gue lihat secara tampilan memang tidak terlalu beda banget seperti si XOS 13 alias versi sebelumnya. Dan ya semoga si XOS 14 ini membawa updatean yang jauh lebih stabil dan juga lebih rutin ketimbang di versi sebelumnya cuy. Sama kayak performance-nya yang udah siap tempur kalau menurut gua. Walaupun dia pakai SoC badut buat di tahun 2024. Yap, yang lainnya bukan adalah Helio G99 Ultimate yang bagus cuy. Karena SoC itu memang kenceng dan juga stabil, udah teruji. Basically, SoC itu adalah SoC Helio G99 basic. Cuman ada kata Ultimate dan juga ada kata Ultra. Ya memang tergantung aja sih brand itu menggunakan Ultimate ataupun Ultra, tapi yang jelas SoC ini tuh sama-sama aja gitu loh ya. Karena memang Helio G99 Ultra dan juga Ultimate adalah seri refresh dari Helio G99 basic. Jadi bisa dikatakan ada peningkatan performance, tapi peningkatannya itu nggak terlalu signifikan. Kita coba cek langsung benchmark dari smartphone yang satu ini. Dari mulai aplikasi Antutu Benchmark cuy. Yang dimana smartphone yang satu ini mendapatkan skor tertinggi di angka 430 ribuan. Skor yang menurut gua lagi-lagi tinggi buat smartphone kelasan entry level. Dan kita udah coba running selama 5 kali berturut-turut. Hasilnya di sini kalau misalnya kita lihat bener-bener konsisten cuy. Dapat di angka 430 ribuan atau enggak 429 ribuan kalau misalnya lagi ngedrop. Tapi menurut gua overall buat Antutu di sini nggak ada kendala sama sekali. Geekbench 6 pun juga demikian nih. Yang dimana pas waktu kita running selama 5 kali berturut-turut, skor tertingginya buat single core dapat di angka 752 dan multicore dapat di angka 2031 cuy. Dan untuk konsistensinya bener-bener konsisten kalau misalnya kita lihat antara single core dan juga multicore. Jadi kalian gak usah worry bakal ada drop score ya teman-teman. Dan gak sampai di situ, gue juga udah coba buat CPU throttling nih. Yang dimana CPU throttling dari smartphone yang satu ini kita bakalan coba. Di sini skenario awal seperti biasa di 30 menit. Kalau kita lihat secara grafik di sini bener-bener stabil. Kalau misalnya ada drop paling di angka 90% aja cuy. Dan ini naik lagi ke angka 100%. Minim banget terjadi drop grafik. Temperaturnya juga di angka 35 derajat Celcius. Kita coba di skenario yang kedua yaitu 45 menit seperti biasa. Dan hasil kalau kita lihat di sini ada sedikit drop grafik di akhir-akhir pengujian. Yang dimana dropnya itu bisa sampai 80 tapi naik lagi ke 100%. Dan temperaturnya juga tergolong adem di angka 36 derajat Celcius. Lalu di skenario yang terakhir yaitu di 60 menit nih. Kalau kita lihat secara grafik di sini benar-benar stabil mampus. Paling ngedropnya itu di angka 95% aja cuy. Dan kalau kita lihat konsistensinya benar-benar stabil. Temperaturnya juga agak naik sedikit tapi menurut gua tidak ngaruh karena temperaturnya nyentuh di angka 39 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat secara CPU throttling bisa gue bilang smartphone-nya satu ini lulus 9,99%. Jadi nggak ada throttling ataupun temperatur yang berlebih gitu ya. Lanjut di Tidimat Benchmark, kita coba di stress test ya teman-teman. Dan hasil stability-nya itu dapat di angka 99,5%. Minimum FPS itu di angka 6 FPS, max FPS-nya itu di angka 13 FPS. Temperaturnya juga di angka 33 sampai 35 derajat Celcius dan baterainya selama kita pengujian itu berkurang kurang lebih 4%. Jadi buat stress test semua benchmark smartphone yang satu ini bisa dibilang aman jaya cuy. Kita langsung coba geber main game aja dari smartphone yang satu ini. Kita coba dari game Mobile Legends Bembeng. Settingannya masih tembus di settingan super ultra dan hasil untuk FPS-nya kalian udah pasti tahu dong di angka 60 FPS. Dan kalau kita lihat FPS-nya bener-bener stabil nih ya. Minim banget terjadi frame drop. Paling kalau ngedrop itu pas waktu pilih hero atau enggak di lobby aja. Selebihnya kalau in game di sini bener-bener stabil mampus di angka 60. Buat temperaturnya juga di angka 35 derajat Celcius pas waktu kita geber main game Mobile Legends selama kurang lebih 20 menitan. Baterai juga berkurang sekitaran 5%-an aja cuy. Buat main game PUBG Mobile settingannya smooth ultra dan hasil untuk FPS-nya kalian juga udah bisa tebak dong di angka 30 sampai 40 FPS. Buat temperaturnya juga nyentuh di angka 36 sampai 37 derajat Celcius dan itu buat penggunaan main selama 20 menit. Baterai juga berkurang 6%-an kurang lebih. Terus juga game Genshin Impact alias game yang terakhir kita coba presetnya di settingan lowest 60 FPS. Kita nggak berani ngambil resiko buat settingan highest atau nggak normal, kita bakalan coba di lowest 60 FPS aja. Dan hasil buat FPS-nya dapat di angka 41 sampai 50 FPS untuk FPS rata-ratanya. Kadang-kadang ada drop di angka 30 FPS tapi itu tidak masalah. Paling ngedropnya tuh tipis-tipis kalau misalkan temperaturnya meningkat atau enggak ada notifikasi masuk aja. Nah buat temperaturnya sendiri selama gua geber main game Genshin Impact 20 menitan di sini di angka 38%. Baterainya juga berkurang sekitaran 8%-an. Jadi overall buat ngegame smartphone-nya satu ini udah hayu banget kalau menurut gua. SoC Helio G99 memang punya stability yang bagus dan juga performance yang stabil gitu. Nggak kenceng, nggak ngebut dan juga rata-rata aja. Dan gak sampai di situ baterai juga dimaksin dengan cukup baik biar nggak terlalu boros-boros banget. Walaupun secara kapasitas di sini punya kapasitas
kapasitas 5000 mAh dan juga untuk fast chargingnya di angka 45 watt. Di sini ada fitur wireless charging, cuman memang nggak kenceng-kenceng banget. Jadi gue nggak komplain ya teman-teman buat kapasitas baterai segini. Cuman yang komplainan sih yaitu wireless charger tadi. Ya gue agak bingung aja sih wireless charger. Sebenarnya sih fitur ini tuh cakep gitu loh ya. Tapi pas waktu gue pakai wireless charger di HP ini agak sedikit panas ya teman-teman. Ya memang basically ini kita bisa bawa powerbank ini ke luar gitu ya dan nggak usah pakai ribet kabel lagi. Tinggal tempel dan udah kelar. Cuman pengisiannya aja yang agak lama sih. PR-nya itu doang. Tapi menurut gua inovasi dari Infinix kita harus bisa terima dan ini menjadi salah satu inovasi terbaik buat smartphone kelasan entry level 2 jutaan lagi-lagi. Sekarang kita beralih ke bagian sektor kamera yang dimana secara resolusi di sini punya kamera 108 megapiksel. Ini untuk kamera utamanya dan 2 megapiksel untuk kamera depth. Nah, satu kameranya lagi nih seperti biasa gimmick doang. Dan untuk kamera selfie-nya di sini punya resolusi 32 megapiksel. Kita langsung sepil aja hasil foto dari si Infinix Note 40 ini. Kalau kita lihat secara detail, Infinix Note 40 ini punya kualitas yang benar-benar menurut gua cukup lumayan ada peningkatan daripada seri sebelumnya. Walaupun memang secara detail agak sedikit kurang, terutama buat konsistensinya, kadang-kadang detailnya itu menurun kalau menurut gua. Apalagi kalau misalkan kita foto dalam kondisi yang pencahayanya nggak cukup atau enggak di beberapa kondisi yang memang harus membutuhkan pencahayaan yang benar-benar terang. Alhasil kalau detailnya menurun, warnanya pun juga agak sedikit pucat menurut gua. Jadi memang secara konsistensi smartphone-nya satu ini tuh agak kurang aja. Ini adalah hasil kamera belakang dari Infinix Note 40 di resolusi paling tingginya 2K 30 fps. Tidak ada AIS, sayang banget ya. Tapi nanti kita coba di 1080p-nya apakah ada AIS-nya. Tapi untuk dynamic range-nya menurut gue ini udah cukup aja sih. Terus warnanya juga ya warna khas Infinix, tapi dia tidak bisa meredam cahaya yang terlalu berlebihan atau overexpose. Ternyata di 1080p 30 fps ada yang namanya ultra steady atau stabilisasi. Jadi kalau misal kalian tangannya cukup tremor bisa pakai di mode 1080p 30 fps saja. Oke, ini adalah hasil dari kamera depan dari Infinix Note 40 di resolusi paling tingginya di 2K 30 fps. Nah, ada satu lagi yang unik, sama kayak smartphone tradition lainnya, si Infinix Note 40 ini dia punya fitur yang namanya Sky Shop. Jadi dia bisa langsung ganti awan ini secara real time langsung di aplikasi kameranya. Jadi ini menurut gue cukup unik. Nah, ini adalah hasil video bokehnya atau video potretnya di Infinix Note 40. Dia bakal downscale atau maksimalnya di 720p 30 fps saja. Agak disayangkan ya. Jadi untuk kamera depan kan dan kamera belakangnya bisa mode potret seperti ini, tapi harus downscale ke 720p. Gimana untuk hasilnya? Nah, selain fitur tadi, ada yang namanya fitur dual video mode seperti ini. Jadi kamera depan dan kamera belakang ini bisa menyala secara bersamaan. Dan ada satu lagi fitur yang menurut gue cukup unik, yaitu fitur AR. Jadi kita bisa kayak coret-coret secara AR ya di Infinix Note 40 ini. Kayak fitur kamera ini diunggulin banget ya di Infinix Note 40 ini. Jadi kesimpulannya smartphone yang satu ini kalau bisa gue bilang bakal jadi smartphone yang kacang goreng. Apalagi ini momennya deket banget seperti lebaran ini. Banyak banget orang-orang yang udah spend duit buat di range harga smartphone 2 jutaan. Dan menjadi salah satu pilihan yang tepat sih buat smartphone yang satu ini si Infinix Note 40. Karena track record Infinix Note 30 menurut gue itu udah cukup baik dan itu dikembangkan lagi di Infinix Note 40. Jadi menurut gue track recordnya dibawa dari Infinix Note 30 ke Infinix Note 40 jadi salah satu big deal banget dari Infinix. Terutama fitur performance, kamera, dan juga masalah layar sih yang paling utama itu. Karena memang layar dari smartphone yang satu ini bener-bener asoy menurut gua dan performance-nya juga stabil. Walaupun memang gua nggak tahu lo setuju atau enggak, untuk desainnya juga cakep, nggak norak gitu. Ya Infinix Note series memang selalu begitu. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh banget deh tulis di kolom komentar. Ataupun pengen nanya secara privat, boleh banget DM di Instagram kita di @snapchat. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.